Ribuan orang yang tergabung dalam Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon berunjuk rasa di Gedung Sate Bandung. Pertandingan lanjutan Piala Indonesia antara Arema Indonesia melawan PSM Makassar berakhir ricuh. Kantor Bea Cukai Kendari, Sulawesi Tenggara disegel sekelompok mahasiswa. Selamat malam, menemani waktu insomnia Anda saya Jeremy Teti, temani dengan sejumlah liputan pilihan dari dalam negeri dan mancanegara. Di antaranya kondisi terakhir dari Suriah dan versi plesetan lagu kebangsaan Inggris oleh Sex Pistols. Semuanya tersaji dalam Liputan Malam. Saudara, dinilai kehadiran perusahaan tambang Bahana Multi Energi atau BME akan membawa bencana bagi masyarakat. Ribuan warga kecamatan Syiabu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara mendatangi kantor DPRD setempat. Mereka meminta agar anggota DPRD merekomendasi penolakan kehadiran perusahaan pertambangan timah yang ada di daerah mereka. Ribuan warga dari 12 desa di Kecamatan Syiabu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara mendatangi kantor DPRD setempat menolak kehadiran perusahaan pertambangan timah Bahana Multi Energi di wilayah itu. Warga menuntut agar DPRD Mandailing Natal merekomendasi pencabutan izin eksplorasi dan izin produksi perusahaan pertambangan tersebut. Selain dampak lingkungan, kehadiran perusahaan tambang dinilai akan membawa bencana bagi warga, terutama ketersediaan sumber air bersih. Warga juga mempertanyakan pemberian izin oleh Pemda karena pihak perusahaan belum melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat di sekitar areal tambang. Pertandingan lanjutan Piala Indonesia antara tuan rumah Arema Indonesia melawan PSM Makassar berlangsung ricuh. Dalam pertandingan yang dimenangkan Arema tersebut, wasit terpaksa mengeluarkan 2 kartu merah dan terjadilah baku hantam di lapangan rumput yang berlangsung di Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur. Baku hantam ini mewarnai pertandingan antara Arema Indonesia melawan PSM Makassar. Keributan antara pemain ini dipicu saat pemain Arema yang dilanggar oleh pemain PSM justru diganjar kartu merah oleh wasit. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gajayana Malang tersebut, wasit Daryanto terpaksa mengeluarkan 2 kartu merah, masing-masing untuk pemain Arema Sadam dan untuk penjaga gawang PSM Makassar Denny Supriyanto. Tuan rumah Arema berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Gol Arema diciptakan Jaya Teguh Angga pada menit ke-54 babak kedua. Dengan kemenangan tersebut, Arema Indonesia berhak melaju ke babak 8 besar Piala Indonesia. Di babak 8 besar nanti, Arema akan bertemu Persibo Bojonegoro yang sebelumnya mengalahkan Persema Malang. Masih dari dunia olahraga, lomba balap sepeda anak-anak di Bima, Nusa Tenggara Barat berubah jadi ajang baku hantam antara sesama penonton. Bentrokan ini terjadi karena tidak terima jagoannya dijatuhkan saat balapan dan polisi terpaksa keluarkan tembakan peringatan agar para orang tua dan pendukung anak-anak mereka yang sedang balap berhenti tawuran. Dalam lomba balap sepeda anak-anak yang semula diselenggarakan untuk pencarian bakat di Bima yang berlangsung di lapangan PLN Kota Bima justru berubah jadi arena tawuran. Puluhan penonton terlibat baku hantam karena jagoannya dijatuhkan saat menjelang finish. Akibatnya, tembakan peringatan terpaksa dikeluarkan polisi untuk melerai tawuran warga. Namun karena jumlah penonton lebih banyak dari petugas keamanan, maka keributan sulit dihentikan. Keributan ini mereda setelah sejumlah warga yang dianggap sebagai pemicu tawuran ditangkap. Bentrokan ini diduga karena saat memasuki garis finish, salah seorang peserta terjatuh. Tidak terima dengan kondisi itu, puluhan pendukung kedua peserta pun turun dan terlibat baku hantam di arena balap. Lomba balap sepeda anak ini diselenggarakan PLN Cabang Bima memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah dan sepeda.
Seribuan orang yang tergabung dalam Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon berunjuk rasa di depan Kompleks Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Massa yang datang dari Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan atau Ciayu Maja Kuning itu menuntut agar pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat keputusan pembentukan Provinsi Cirebon. Dalam aksinya, massa Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon menggelar berbagai orasi sambil membentangkan poster serta spanduk berisi tuntutan agar Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat keputusan pembentukan Provinsi Cirebon. Massa yang mengaku berasal dari sejumlah wilayah seperti Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan ini menyatakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan serta anggota Dewan Provinsi sebelumnya pernah menjanjikan akan mengabulkan aspirasi masyarakat tersebut. Sejumlah perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diterima anggota Dewan untuk menyampaikan aspirasinya. Bentrok antar massa di perkebunan Sengon, Blitar, Jawa Timur tidak hanya menggunakan batu, melainkan juga disertai dengan bom molotov. Bentrokan mereda setelah polisi meredam emosi massa. Bentrokan antara pihak keamanan perkebunan Sengon, Blitar, Jawa Timur dengan warga desa ini terjadi di depan pintu masuk perkebunan Sengon, Desa Tegal Asri, Kecamatan Wulingi, Blitar. Perang batu antar dua kelompok massa pun tidak terhindarkan. Sejumlah warga melempari pihak keamanan perkebunan dengan bom molotov. Suasana semakin memanas karena massa juga sudah membekali diri dengan berbagai senjata tajam dan pentungan dari kayu. Untungnya polisi segera melerai kedua massa dengan melepaskan sejumlah tembakan peringatan. Bentrok belum lah, baru lempar-lemparan. Ya kebetulan saya dibantu dengan dari Polres Pak Kasat Sabara, ya masih bisa kita kendalikan. Mudah-mudahan setelah ini tidak terjadi lagi. Bentrokan diduga karena warga desa bersikeras jika lahan perkebunan seluas 516 hektar yang dikelola PT Dewi Sri dari Jakarta sudah habis hak guna usahanya sejak tahun 2010 lalu. Sehingga lahan perkebunan tersebut harus dikembalikan kepada negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sementara pihak perkebunan mengklaim hak guna usaha di lahan perkebunan telah diperpanjang. Danang Sumirat melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Ratusan warga kota Surabaya saling berdesakan untuk mendapatkan paket sembako gratis. Akibatnya sejumlah anak-anak saling rebutan dan terjepit di antara kerumunan orang dewasa. Ratusan warga kota Surabaya yang tidak mampu rela antri untuk mendapatkan sembako gratis yang digelar Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Saling rebutan tidak terhindarkan ketika polisi membagikan paket sembako berisi 4 kg beras dan 4 bungkus mie instan. Bahkan sejumlah ibu-ibu yang menggendong anaknya terjepit hingga menangis histeris. Kenapa Bu anaknya sampai nangis nih Bu? Ya panas ini, kepanasan ini. Terjepit ya Bu ya? Iya. Sulit nggak Bu dapatkan sembako ini? Ya enggak sulit Mas. Ya sulitnya ya ngantri gini. Antri. Tadinya sih enggak. Ini dapat gratis ya Bu ya? Ya gratis. Itu sosial bagi masyarakat maupun saudara-saudara kita yang kebetulan mantan pelaku, supaya mereka juga bisa memiliki usaha baru. Selain memberikan sembako gratis, Kepolisian Polres Pelabuhan Surabaya juga memberi bantuan modal awal untuk berwirausaha terhadap sejumlah mantan narapidana. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Dari Surabaya kita menuju ke Kendari. Kantor Bea Cukai Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu siang tadi disegel sekelompok mahasiswa. Penyegelan dipicu tudingan mahasiswa yang menyebut pihak Bea Cukai telah melanggar aturan dalam menangkap seorang distributor minuman keras serta menerima suap. Puluhan mahasiswa Kendari Rabu siang tadi menyegelkan pintu kantor Bea Cukai setempat. Aksi ini dipicu langkah pihak Bea Cukai yang dianggap tebang pilih dalam menangani kasus impor minuman keras. Bea Cukai menahan Budi, seorang distributor minuman keras.
namun membebaskan para importir. Terkait tudingan itu, pihak Bea Cukai menegaskan telah bertindak sesuai ketentuan. Unjuk rasa berubah ricuh karena para mahasiswa ngotot untuk menyegel pintu belakang kantor Bea Cukai. Para mahasiswa ini pun akhirnya dihalau polisi keluar halaman kantor Bea Cukai. Imigran asal Bangladesh yang ditahan pihak imigrasi Batam, Kepulauan Riau, dideportasi ke negara asal melalui Pekanbaru, Riau. 15 imigran Bangladesh ini ditangkap polisi Rabu lalu dideportasi pihak imigrasi Batam ke negara mereka. Selama ditahan, imigran tersebut diinapkan di Hotel Kolekta Nagoya Batam. Dalam pengawasan imigrasi, dari hotel mereka dijemput petugas imigrasi dan dibawa ke Bandara Udara Hang Nadim dan menuju ke Pekanbaru. Para imigran tersebut ditangkap karena menggunakan visa palsu dan berencana ke Malaysia melalui Batam. Informasi yang diperoleh SCTV, para imigran Bangladesh ini dikenakan biaya $1.000 Amerika per orang oleh sindikat mereka di Bangladesh untuk biaya ke negara ketiga.